Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 beranggotakan Muhammad Rain Puluhulawa, Muhammad Samsul Usman, dan Sri Ospinawati Ismail akan memaparkan materi kami mengenai pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Hakikat pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam itu terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemenuhan kebutuhan pokok memerlukan tidak hanya era baru pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang mayoritasnya penduduk miskin, tetapi juga jaminan bahwa penduduk yang miskin tersebut memperoleh sumber daya alam yang menjadi bagiannya secara wajar agar pembangunan itu berkelanjutan. Next. Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Proses pembangunan berkelanjutan ini sangat bertumpu pada 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama kondisi sumber daya alam, yang kedua kualitas lingkungan, dan yang ketiga faktor kependudukan adalah unsur yang dapat menjadi bahan atau sebaliknya, menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Muhammad Rain Puluhulawa, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator sudah memberikan waktu dan tempat. Saya lanjut materi yang kedua dengan penatagunaan ruang lingkup hidup. Untuk meriasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia, perlu diupayakan penatagunaan ekosistem yang dicerminkan dalam penatagunaan ruang. Sasaran yang hendak dicapai dalam penatagunaan ruang seperti tatanan kerjaan, peruntukan, penggunaan tanah, air, udara, dan sumber daya lainnya untuk meletakkan kegiatan pembangunan pada tempatnya yang sesuai secara fisik dan hukum. Oleh karena itu, upaya penataan ruangan dapat diartikan sebagai usaha untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kualitas lingkungan fisik dan pemanfaatan ruang yang optimal, seimbang, serasi, terpadu, dan berlanjut. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Rain Puluhulawa. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri ketiga, Sri Ospinawati Ismail. Untuk itu kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati adalah unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa bersama unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya. Sementara konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kemudian bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam hayati yaitu secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ.
Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi sumber daya alam hayati dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia dan permasalahannya itu, meskipun wilayah darat Indonesia hanya 1,3% dari seluruh wilayah darat dunia, di dalamnya terkandung 10% dari spesies tanaman dunia, 12% dari spesies mamalia, dan 16% dari spesies reptil dan amfibi, dan 17% dari spesies burung. Saat ini Indonesia memiliki 43 tanaman nasional darat dengan luas kawasan mencapai 12,3 juta hektar. Namun sekitar 30% diantaranya dalam kondisi rusak parah. Survei yang dilakukan oleh Yayasan Leuser Internasional di 2 titik tanaman nasional, Gunung Leuser, jumlah badak saat ini diperkirakan 7-25 ekor. Kemudian beralih dari keanekaragaman hayati di wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah perairan Indonesia 3.650.000 km, hampir 2 kali lipat wilayah daratannya. Kemudian panjang garis pantainya lebih dari 81.000 km atau hampir 14% panjang garis pantai dunia. Kemudian yang terakhir yaitu hukum dan konservasi sumber daya alam hayati. Di dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang dan tanggung jawab untuk cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat di Indonesia banyak dikuasai oleh negara kawasan konservasi sebagai penunjang oksigen. Kemudian kemajuan ilmu dan pariwisata merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak. Pengaturan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya. Kemudian dalam masyarakat tradisional, pengelolaan alam lebih ditunjukkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan hanya sebatas kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu dalam perihal penerapan peraturan secara tegas dan konsekuen, termasuk dalam peran hakim sebagai pembentuk hukum baru. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 2 dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.